Aku tidak pernah menyangka satu keputusan kecil bisa mengubah seluruh hidupku. Malam itu, aku hanya berniat bersikap sopan, membantu seorang ibu yang terlihat rapuh dan kesepian. Tidak ada niat buruk, tidak ada rencana tersembunyi. Namun, justru dari niat baik itulah semuanya runtuh perlahan. Batasan yang selama ini kujaga menghilang, dan aku terjebak dalam rahasia yang tak pernah berani kuceritakan pada siapapun. Seharusnya malam itu berjalan biasa saja. Malam yang tenang seperti hari-hari sebelumnya sejak aku dan istriku menetap sementara di rumah orang tuanya. Namaku Arya Mahendra, usiaku 26 tahun, dan baru 6 bulan menikah dengan Selina, perempuan yang kucintai dengan sepenuh hati, meski usia pernikahan kami masih sangat muda. Malam itu Selina sudah tertidur lebih dulu, karena kelelahan setelah seharian membantu ibunya, sementara aku memilih membereskan beberapa pekerjaan kantor di ruang tengah. Aku sudah menyiapkan bantal dan selimut untuk tidur di sofa, karena sejak awal aku berjanji pada diri sendiri untuk menjaga jarak dan sopan santun sebagai menantu. Namun tepat ketika aku hendak mematikan lampu, langkah pelan terdengar dari arah lorong kamar. Sosok itu muncul dengan wajah lelah dan mata yang menyimpan kegelisahan. "Arya," panggilnya lirih. Suaranya bergetar seolah menahan sesuatu. Itu Bu Mariska, ibu mertuaku. Aku menoleh dengan perasaan canggung namun tetap berusaha tersenyum. "Iya Bu, kenapa belum tidur?" tanyaku hati-hati. Ia mendekat beberapa langkah, tangannya saling menggenggam lalu berkata pelan, "Ibu boleh minta tolong sebentar?" Aku mengangguk, mencoba tetap tenang. Ibu agak susah tidur, tempat ini masih terasa asing, dan malam rasanya panjang sekali, ucapnya sambil menarik napas panjang. Ada nada manja yang tidak biasa, nada yang membuatku bingung harus bersikap bagaimana. Aku mencoba menawar dengan sopan. "Kalau mau, Arya bisa ambilkan air hangat." "Bu?" Namun ia menggeleng pelan dan menatapku lebih lama. "Bukan itu. Ibu cuma ingin ada yang menemani sebentar. Tidak apa-apa kan?" tanyanya dengan senyum tipis yang rapuh. Dadaku terasa sesak. Aku tahu ini seharusnya sederhana, hanya menemani orang tua yang kesepian. Tetapi ada perasaan aneh yang muncul, perasaan ragu yang bercampur iba. Aku menoleh ke arah kamar istriku, memastikan Selina masih terlelap, lalu kembali menatap ibu mertuaku. "Baik, Bu. Arya temani sebentar saja," jawabku akhirnya. Kalimat itulah yang menjadi awal dari segalanya. Awal dari malam yang seharusnya biasa. Tetapi justru menjadi pintu pertama menuju kesalahan yang kelak sulit aku maafkan pada diri sendiri. Pernikahanku dengan Selina sebenarnya lahir dari cinta yang sederhana dan niat yang tulus. Kami menikah tanpa pesta mewah, tanpa sorotan berlebihan, hanya keluarga dekat dan doa-doa yang mengalir hangat. Selina adalah perempuan yang lembut namun tegas, tipe yang tidak banyak menuntut tetapi selalu ingin didengar. Di usia pernikahan yang masih seumur jagung, kami sepakat menunda kehadiran anak karena masing-masing masih berjuang menata hidup. Selina sering berkata dengan nada manja sambil menyandarkan kepala di bahuku, "Aku ingin kita benar-benar siap, bukan sekedar mampu." Aku selalu mengangguk dan membalasnya dengan senyum. "Iya, kita pelan-pelan saja, yang penting bareng." Kesepakatan itu membuat kami merasa dewasa, seolah mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Aku bekerja hampir sepanjang hari, mengejar target dan pembuktian diri di kantor, sementara Selina membantu ibunya mengurus rumah dan sesekali mengajar les anak-anak tetangga. Kami jarang bertengkar, tetapi juga jarang benar-benar punya waktu berdua tanpa gangguan. Kadang di malam hari, Selina memeluk lenganku dan berbisik, "Kamu capek ya? Maaf, aku belum bisa bantu banyak." Aku menjawab sambil mengusap rambutnya, "Kamu sudah bantu dengan caramu sendiri." Namun jauh di dalam hati aku tahu, ada jarak yang perlahan terbentuk. Jarak yang bukan karena tidak cinta, melainkan karena terlalu sibuk menjadi dewasa. Tinggal di rumah orang tua Selina membuatku berusaha ekstra menjaga sikap. Aku selalu bangun lebih pagi, menyapa Dengan sopan dan berusaha menjadi menantu yang pantas. Bu Mariska sering memujiku. "Kamu itu rapi dan perhatian. Jarang loh lelaki seusiamu begitu." Aku hanya tertawa kecil dan menjawab, "Ah, biasa saja, Bu." Selina terlihat bangga setiap kali ibunya berkata demikian. Matanya berbinar dan jemarinya meremas tanganku diam-diam. Namun aku tidak menyadari bahwa pujian-pujian kecil itu perhatian-perhatian ringan yang tampak tak berbahaya, perlahan menanamkan benih perasaan yang tidak seharusnya tumbuh. Aku mengira semua masih dalam batas wajar, masih dalam koridor keluarga, tanpa sadar bahwa ketenangan yang kami bangun bersama itu mulai retak oleh hal-hal yang terlalu halus untuk langsung terasa. Babak ini adalah fase di mana semuanya tampak baik-baik saja, padahal fondasinya sudah mulai goyah, tanpa satupun dari kami benar-benar menyadarinya.
Keputusan untuk pindah ke kota tempat keluarga Selena tinggal sebenarnya bukan rencana awal kami, tetapi datang sebagai konsekuensi dari pekerjaanku. Beberapa minggu setelah menikah, atasanku memanggilku dan menyampaikan bahwa aku dipercaya menjadi pengawas proyek distribusi wilayah, sebuah posisi percobaan sebelum penetapan jabatan tetap. Tawaran itu terdengar seperti peluang emas, tetapi juga berarti aku harus meninggalkan kota kelahiranku dan menetap sementara di kota yang belum sepenuhnya ku kenal. Saat aku menyampaikan kabar itu kepada Selena, ia terdiam cukup lama, lalu tersenyum tipis seolah menimbang banyak hal dalam kepalanya. "Kalau itu baik buat masa depan kita, aku ikut," katanya lembut. Matanya menatapku penuh kepercayaan. Aku menggenggam tangannya dan berkata dengan nada meyakinkan, "Aku janji, ini cuma sementara. Setelah semuanya stabil, kita pulang." Selena mengangguk, lalu bersandar ke dadaku. Suaranya manja namun penuh harap. "Yang penting kita satu arah, Arya." Kepindahan itu membuat ritme hidup kami berubah. Aku lebih sering pulang larut, membawa pulang kelelahan dan pikiran yang masih terikat pada pekerjaan. Sementara Selena harus menyesuaikan diri kembali dengan lingkungan lamanya. Di rumah itu, aku bukan hanya seorang suami, tetapi juga menantu yang setiap geraknya diperhatikan. Bu Mariska sering menyapaku dengan senyum hangat setiap kali aku berangkat kerja. "Hati-hati di jalan ya Arya, jangan lupa sarapan." Ucapannya sederhana, tetapi nadanya lembut dan penuh perhatian. Aku menjawab sopan, "Iya Bu, terima kasih." Awalnya, aku menganggap semua itu sebagai bentuk keramahan seorang ibu pada menantunya, tidak lebih. Namun semakin hari, aku mulai merasakan suasana rumah yang berbeda. Ayah Selina lebih sering menghabiskan waktu di luar, mengurus kebun dan bertemu rekan-rekan lamanya, sehingga rumah sering terasa lengang di siang hari. Selina sibuk dengan kegiatannya sendiri, sementara aku tenggelam dalam pekerjaan. Tanpa kami sadari, ada ruang kosong yang tercipta di antara kesibukan itu. Ruang yang perlahan diisi oleh obrolan ringan di pagi hari, oleh perhatian kecil yang terasa menenangkan, dan oleh kehadiran Bu Mariska yang semakin sering berada di sekitarku. Kadang ia berkata sambil tersenyum, "Ibu senang rumah ramai lagi sejak kalian di sini." Aku hanya membalas dengan tawa kecil, tidak menyadari bahwa kepindahan ini bukan hanya memindahkan alamat, tetapi juga menggeser batas-batas yang seharusnya tetap kokoh. Tinggal serumah dengan orang tua Selina perlahan mengajarkanku arti kedekatan yang berbeda. Rumah itu tidak besar tetapi hangat dan penuh kebiasaan lama yang sudah terbentuk jauh sebelum aku hadir di dalamnya. Setiap pagi aku terbiasa mendengar suara piring dan gelas dari dapur, aroma masakan sederhana, serta langkah ringan Bu Mariska yang selalu lebih dulu bangun dibandingkan anggota keluarga lain. Selina sering masih terlelap ketika aku bersiap berangkat kerja, sehingga hanya ada aku dan ibu mertuaku di ruang makan. "Sarapan dulu Arya, jangan langsung berangkat," katanya dengan nada lembut yang hampir seperti permintaan manja. Aku biasanya menolak halus, tetapi ia akan mengerling kecil sambil berkata, "Sebentar saja, ibu sudah masak." Akhirnya aku duduk menyesap teh hangat sambil mendengarkan ceritanya tentang kegiatan di lembaga pendidikan tempat ia bekerja. Cara ia berbicara penuh semangat, sesekali tertawa kecil, membuat suasana pagi terasa ringan. Aku menanggapi seperlunya, menjaga jarak dalam sikap, meski di dalam hati aku mulai merasa nyaman. Ayah Selina jarang berada di rumah di jam-jam itu. Ia lebih sering pergi sejak pagi, pulang menjelang sore dengan tubuh lelah dan wajah datar. Hubungan mereka terlihat baik-baik saja, tetapi aku bisa merasakan ada jarak yang tak terucap. Suatu pagi Bu Mariska berkata lirih sambil mengaduk teh. "Kadang rumah ini terasa sepi meski penghuninya banyak." Aku menatapnya sekilas, bingung harus merespons apa. "Mungkin karena Bapak?" "Sibuk, Bu," jawabku hati-hati. Ia tersenyum tipis, lalu menatapku lebih lama dari yang seharusnya. "Untung ada kamu dan Selina," ucapnya pelan. Kalimat itu terdengar seperti pujian biasa, tetapi entah kenapa membuat dadaku terasa hangat sekaligus gelisah. Selina sendiri tidak pernah curiga. Ia melihat interaksiku dengan ibunya sebagai hal wajar. Bahkan kadang berkata sambil bercanda, "Ibu cocok ya ngobrol sama kamu?" Aku hanya tertawa, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul. Namun semakin hari, batas antara keramahan dan kedekatan terasa semakin tipis. Bu Mariska mulai sering mencari keberadaanku, menanyakan pendapatku tentang hal-hal kecil, bahkan sekadar meminta ditemani duduk di teras sore hari. "Temani ibu sebentar, rasanya enak ngobrol sama kamu," katanya sambil tersenyum lembut. Aku menuruti dengan alasan sopan santun, meyakinkan diri bahwa semua ini masih dalam batas yang aman. Aku tidak menyadari bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat paling netral, justru perlahan menjadi ruang yang terlalu dekat, tempat di mana jarak emosional mulai menyusut tanpa aku punya keberanian untuk menghentikannya. Peristiwa itu bermula ketika aku harus kembali ke kota kelahiranku untuk mengambil dokumen kerja yang tertinggal. Awalnya rencana itu sederhana, pergi pagi dan pulang sebelum malam. Ketika aku menyampaikan rencana tersebut pada Selina, ia mengangguk santai dan berkata, "Hati-hati ya, jangan lupa kabari aku." Namun hampir bersamaan, Bu Mariska mendapat tugas dinas dari lembaganya untuk menghadiri rapat di kota yang sama. Ia terlihat ragu saat Selina menyarankan agar kami berangkat bersama. "Ibu takut merepotkan Arya," katanya pelan sambil melirikku. Aku refleks menjawab,
Tidak merepotkan sama sekali, Bu. Sekalian saja, biar satu arah. Selina bahkan menimpali dengan nada ceria. Iya, Bu, lumayan hemat ongkos. Akhirnya pagi itu kami berangkat berdua dalam satu mobil. Sepanjang perjalanan awalnya diisi obrolan ringan tentang cuaca dan lalu lintas, sampai suasana berubah lebih personal ketika aku berhenti di sebuah minimarket untuk membeli minuman. Aku menyerahkan sebotol air dan berkata, "Minum dulu, Bu, perjalanan masih jauh." Ia menerimanya dengan senyum lembut, lalu berkata pelan, "Terima kasih ya, Arya. Jarang ada yang perhatian begini ke Ibu." Aku tertawa kecil, berusaha menepis kesan berlebihan, tetapi ia melanjutkan dengan suara lebih lirih, menceritakan betapa ia sering merasa sendiri meski berada di rumah sendiri. Kadang Ibu lebih betah di kantor, katanya sambil menatap keluar jendela. Ada nada manja yang tertahan, seolah ia sedang mencari tempat bersandar. Aku merasa, Iba dan tanpa sadar berkata, "Kalau lagi suntuk, jalan-jalan sebentar juga tidak apa-apa, Bu." Wajahnya langsung berubah cerah. Beneran, Ibi senang sekali dengarnya. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi membuatku menyadari bahwa kebersamaan kami mulai melewati sekadar urusan perjalanan. Setelah tiba di kota tujuan, aku mengantarnya ke penginapan tempat rapat berlangsung. Sebelum turun, ia menatapku dan berkata, "Nanti jemput Ibu ya, jangan lupa." Nada suaranya lembut, hampir seperti permintaan seorang anak kecil. Aku mengangguk, merasa bertanggung jawab. Sore menjelang malam, aku menjemputnya kembali dan menepati janjiku mengajaknya berkeliling kota sebentar. Kami makan di sebuah tempat yang dulu sering kukunjungi, berbincang lebih lama dari yang kurencanakan. Bu Mariska tertawa, sesekali menyentuh lenganku sambil berkata, "Ibu nyaman ngobrol sama kamu." Tanpa kusadari, perjalanan yang seharusnya singkat itu berubah menjadi waktu berdua yang terlalu lama, dan aku mulai merasakan ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam dadaku, sesuatu yang seharusnya tidak kubiarkan tumbuh. Malam semakin larut ketika kami selesai berkeliling kota. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di kaca mobil dan membuat suasana terasa lebih hening dari sebelumnya. Di tengah keheningan itu, Bu Mariska memecah diam dengan suara pelan. "Arya, bolehkah Ibu tidak kembali ke penginapan malam ini?" Aku menoleh kaget, tanganku refleks mengencang di setir. "Maksud Ibu?" tanyaku hati-hati. Ia tersenyum kecil, ada nada manja yang disembunyikan di balik ketenangan wajahnya. "Ibu merasa sepi di sana, tidak ada teman bicara, dan rasanya malam terlalu panjang." Aku menarik napas panjang, pikiranku berputar mencari jawaban paling aman. Rumahku hanya memiliki 2 kamar, satu sudah kupunakan sebagai gudang, dan yang satu lagi kamar tidur utama. "Kalau Ibu tidak keberatan, Arya bisa tidur di ruang keluarga," kataku mencoba terdengar tegas. Ia menggeleng pelan sambil menatapku lebih lama. "Ibu tidak mau merepotkan kamu, tapi Ibu juga takut sendirian." Kata takut itu diucapkan dengan nada lembut, hampir seperti permohonan. Aku terdiam, menimbang sopan santun, rasa tanggung jawab, dan batas yang seharusnya tidak kulewati. Pada akhirnya aku mengangguk, meyakinkan diri bahwa ini hanya satu malam. Setibanya di rumah, aku menurunkan barang bawaan dan mempersilahkannya masuk. Aku segera menyiapkan bantal dan selimut di sofa, berusaha cepat agar situasi tetap terkendali. Namun saat aku hendak beranjak, ia berkata lirih, "Ngapain tidur jauh-jauh? Temani Ibu saja di kamar. Ibu cuma butuh." Ditemani, tidak lebih. Kalimat itu membuat dadaku berdebar. Aku mencoba tersenyum kaku. "Arya tidur di sofa saja, Bu." Ia mendekat satu langkah, suaranya semakin lembut. "Sebentar saja, sampai Ibu tertidur ya." Ada nada manja yang sulit kutolak, dan entah kenapa aku mengiyakan. Di kamar, lampu redup menyisakan cahaya tipis. Kami berbaring berjauhan. Aku menatap langit-langit, menjaga jarak seolah itu satu-satunya benteng yang kumiliki. Keheningan terasa canggung, sampai ia berbalik menghadapku dan berkata pelan, "Sudah lama Ibu tidak merasa setenang ini." Aku hanya mengangguk, tenggorokanku kering. Beberapa saat kemudian ia berujar, "Kalau nanti Ibu tidak sengaja memeluk, kamu tidak keberatan kan?" Aku menjawab terbata, "Tidak apa-apa, Bu," sambil meyakinkan diri bahwa ini masih wajar. Ketika pelukan itu datang, lembut dan singkat, aku berniat segera melepaskan. Namun disitulah batas mulai kabur. Karena rasa iba dan kehangatan bercampur menjadi kebingungan yang membuatku lupa pada jarak, lupa pada peran, dan lupa pada janji yang seharusnya kujaga. Pelukan itu seharusnya menjadi akhir, seharusnya cukup untuk menenangkan lalu masing-masing kembali ke perannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tubuh Bu Mariska tidak segera menjauh, malah bertahan lebih lama dari yang kubayangkan. Aku bisa merasakan napasnya yang perlahan menjadi lebih tenang, seolah menemukan tempat aman yang sudah lama ia cari. "Terima kasih ya, Arya," bisiknya lembut, nyaris tak terdengar. Aku menjawab pelan, "Iya, Bu," sambil berusaha mengendalikan debar di dadaku. Di kepalaku, suara lain berteriak mengingatkan siapa diriku, siapa dia, dan betapa salah situasi ini. Namun anehnya, tubuhku justru terasa kaku,
tidak mampu mengambil jarak. Bu Mariska sedikit mengangkat wajahnya, menatapku dengan sorot mata yang berbeda dari biasanya, lebih dalam, lebih penuh emosi. Ibu jarang merasa diperhatikan begini, katanya dengan nada manja yang membuatku tercekat. Aku menelan ludah, lalu berkata gugup, "Ibu pasti capek hari ini." Ia tersenyum tipis, jemarinya mencengkram ujung bajuku seolah takut aku menghilang. "Capeknya malah hilang sekarang," jawabnya pelan. Kalimat itu membuat kepalaku kosong sejenak. Aku tahu aku seharusnya bangun dan pergi, tetapi perasaan iba bercampur hangat menahanku di tempat. Ketika wajah kami terlalu dekat, aku memalingkan pandangan, tetapi ia justru berbisik, "Tenang saja, tidak akan ada yang tahu." Kata-kata itu terdengar seperti pembenaran yang menenangkan sekaligus menyesatkan. Aku ingin mengatakan ini salah, menghentikan semuanya, tetapi yang keluar justru keheningan. Di dalam diam itulah, batas yang selama ini kujaga runtuh perlahan. Aku merasa seperti orang yang tersesat, sadar arah pulang, tetapi memilih diam karena lelah melawan. Setelah momen itu, kami sama-sama terdiam, seolah menyadari sesuatu telah berubah, namun tak berani mengakuinya. Bu Mariska menyandarkan kepalanya di bahuku. Nada suaranya kembali lembut dan manja. "Ibu harap malam ini cukup jadi rahasia kita." Aku mengangguk tanpa benar-benar yakin pada diriku sendiri. Malam itu terasa panjang dan singkat sekaligus. Panjang karena penuh kegelisahan, singkat karena semuanya terjadi terlalu cepat. Saat akhirnya kami terlelap menjelang fajar, perasaan bersalah baru mulai merayap pelan di benakku. Aku sadar, sesuatu yang salah telah terjadi. Dan yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa sebagian diriku merasa nyaman dengan kesalahan itu. Pagi itu aku terbangun oleh cahaya matahari yang menyelinap lewat celah tirai, menyentuh wajahku dengan hangat yang terasa menampar kesadaran. Sekejap aku lupa di mana aku berada, sampai mataku menangkap ruang yang bukan kamarku sendiri, dan ingatan malam sebelumnya datang bertubi-tubi. Bu Mariska sudah tidak ada di sampingku. Jantungku berdegup lebih cepat, bukan karena rindu, melainkan karena panik. Aku bangkit tergesa, melangkah keluar kamar, dan mendengar suara alat masak dari dapur. Di sana ia berdiri dengan celemek sederhana, mengaduk sesuatu sambil bersenandung pelan. Ketika melihatku, ia tersenyum hangat, seolah pagi itu sama normalnya dengan pagi-pagi lain. "Kamu sudah bangun? Ibu bikinin sarapan," katanya dengan nada manja yang membuatku semakin tidak tenang. Aku menjawab kaku, "Iya Bu," sambil duduk di kursi makan, mencoba menata wajah agar terlihat biasa. Ia menyodorkan piring dan berkata lembut, "Makan yang banyak, kamu pasti capek kemarin." Perhatiannya terasa tulus, tetapi justru itulah yang membuat dadaku sesak. Dalam benakku terbayang wajah Selina, senyumnya setiap pagi dan kebiasaan kecilnya menyiapkan teh hangat. Rasa bersalah mulai menggumpal, tetapi setiap kali aku hendak bersuara, Bu Mariska lebih dulu menatapku dan berkata, "Tidak usah tegang begitu, kita jalani saja seperti biasa." Ucapannya terdengar ringan, seolah rahasia itu bisa diperlakukan seperti debu yang tinggal disapu. Siang itu kami kembali ke rumah bersama, dan sejak saat itu kami sepakat. Diam. Di depan Selina dan ayahnya, sikap kami kembali normal, bahkan terlalu normal. Namun ketika kebetulan berpapasan di dapur atau ruang belakang, ada tatapan singkat yang membuatku gelisah. Suatu sore, saat Selina keluar berbelanja dan ayahnya pergi mengurus kebun, Bu Mariska mendekat dan berkata pelan, "Kamu tidak menyesalkan?" Nada suaranya lembut, nyaris memohon. Aku menarik nafas panjang dan menjawab, "Aku bingung, Bu." Ia tersenyum tipis, lalu menepuk lenganku dengan manja. "Bingung itu wajar. Yang penting kita saling jaga." Kata jaga itu terdengar seperti janji sekaligus tuntutan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Ada saat-saat aku merasa diikat oleh rahasia yang tidak pernah kuminta. Ada pula momen ketika Bu Mariska tampak semakin bergantung padaku, mencari kehadiranku untuk hal-hal kecil. Aku mulai merasa terjebak, bukan hanya oleh situasi, tetapi oleh perasaanku sendiri yang terus bertarung antara rasa bersalah dan keinginan untuk kembali ke kehidupan yang benar. Hari-hari setelah itu terasa berjalan di atas kaca tipis. Setiap langkah menuntut kehati-hatian agar tidak menimbulkan suara yang bisa memecahkan segalanya. Selina semakin sering keluar rumah mengikuti kegiatan sore bersama teman-temannya, sementara ayahnya juga kerap pergi berhari-hari mengurus kebun di luar kota. Situasi itu membuat rumah terasa lengang, dan tanpa kusadari, jarak antara aku dan Bu Mariska kembali menyempit oleh kebiasaan. Ia semakin sering mencari alasan untuk mengajakku berbincang, dari sekedar meminta pendapat tentang pekerjaan hingga meminta ditemani duduk di kas. "Sebentar saja, Ibu senang kalau kamu ada," katanya dengan senyum manja yang membuatku sulit menolak. Aku mulai merasa tidak nyaman, bukan karena kebersamaan itu, tetapi karena ketergantungan yang tampak jelas. Suatu pagi ketika Selina pergi ke pasar, aku terbangun oleh suara langkah mendekat ke kamarku. Awalnya kupikir Selina lupa membawa sesuatu, hingga terdengar suara lembut, "Arya, kamu sudah bangun."
Aku tersentak dan bangkit setengah duduk. Bu Mariska berdiri di ambang pintu, menatapku dengan ekspresi yang sulit kuterjemahkan. "Bu, kalau ada orang bagaimana?" tanyaku gugup. Ia tersenyum santai. "Tidak ada siapa-siapa, tenang saja." Nada bicaranya seolah menuntut keakraban yang sudah terlalu jauh. Saat itu aku merasakan kejengkelan bercampur lelah. "Bu, kita tidak bisa begini terus," kataku akhirnya. Suaraku bergetar. Ia terdiam sejenak, lalu mendekat dan berkata dengan nada lembut namun Menusuk. Kamu berubah ya? Dulu kamu bilang akan jagain ibu. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku sadar ia mulai menggenggam perasaanku sebagai pegangan, dan itu membuatku sesak. Aku jaga sebagai keluarga, Bu, bukan yang lain. Jawabku pelan. Ia memalingkan wajah, matanya berkaca-kaca, lalu berkata lirik. Ibu cuma merasa sendirian. Aku menghela napas panjang, memahami kesepiannya, tetapi menolak peran yang dipaksakan padaku. Sejak hari itu, sikapnya mulai berubah. Ia tidak lagi terlalu manja, namun tatapannya terasa dingin dan penuh luka. Bersamaan dengan itu, ayah Selina perlahan menjadi lebih perhatian pada istrinya, mengajaknya berbincang dan menghabiskan waktu bersama. Perubahan itu membuatku lega sekaligus bersalah. Aku mulai menyadari bahwa kebersamaan kami telah menciptakan kekacauan yang tidak seharusnya terjadi. Aku dan Bu Mariska akhirnya sepakat untuk menjaga jarak, mengubur semua yang pernah terjadi, dan kembali ke peran masing-masing. Meski kesepakatan itu terasa berat, aku tahu itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan keluarga ini. 6 bulan setelah semua kegelisahan itu, tugasku di kota tersebut akhirnya selesai. Perusahaan memintaku kembali ke kota asal untuk menempati posisi tetap, dan keputusan itu terasa seperti pintu keluar dari lorong sempit yang selama ini menekanku. Selina menyambut kabar itu dengan senyum lega, memeluk lenganku sambil berkata manja, "Akhirnya kita bisa mulai lagi dari awal." Aku mengangguk, membalas pelukannya, meski di dalam hati ada rasa bersalah yang tak sepenuhnya hilang. Kepindahan itu membuat jarak fisik dan emosional antara aku dan Bu Mariska benar-benar tercipta. Di hari perpisahan, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Jaga Selina baik-baik." Nadanya tenang, tidak ada lagi manja, tidak ada lagi tuntutan, hanya suara seorang ibu yang kembali pada tempatnya. Aku membalas dengan anggukan hormat, menyadari betapa seharusnya sikap itulah yang sejak awal kujaga. Setelah kami pindah, hidup perlahan kembali normal. Aku fokus pada pekerjaan, Selina menata rumah kecil kami dengan penuh semangat. Namun di malam-malam tertentu, ketika suasana sunyi dan pikiranku lengah, kenangan itu muncul tanpa diundang. Bukan sebagai rasa rindu, melainkan sebagai pengingat akan kesalahan yang hampir menghancurkan banyak hal. Aku menjadi lebih peka pada Selina, lebih sering mendengarkan ceritanya, lebih hadir dalam kebersamaan kecil yang dulu sering terlewat. Suatu malam ia berkata sambil tersenyum lembut, "Kamu sekarang beda, lebih perhatian." Aku menatapnya dan menjawab jujur, "Aku tidak mau." Kehilangan kamu hanya karena lalai. Dari pengalaman itu, aku belajar bahwa rumah tangga bukan sekedar status dan rutinitas, melainkan tentang kehadiran yang nyata. Ketika seseorang merasa sendiri di rumahnya sendiri, maka celah akan terbuka tanpa disadari. Aku tidak bangga dengan masa laluku, tetapi aku memilih menjadikannya pelajaran. Pelajaran bahwa perhatian yang hilang bisa berubah menjadi godaan, dan empati yang tak terjaga bisa menjerumuskan. Kini aku berusaha mencintai istriku bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan waktu, sikap, dan kesetiaan. Karena pada akhirnya, menjaga batas adalah bentuk cinta paling dewasa yang bisa kita berikan. Itulah kisahku, kisah tentang kesalahan, penyesalan, dan pelajaran yang datang terlambat. Tetapi semoga tidak sia-sia bagi siapapun yang mendengarkannya.